Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam program Yesus Hadir Sekarang. Pada sesi ini temanya adalah Yesus menghadapi pengkhianatan dengan damai. Di Matius pasal 26 ayat 47 sampai 50, di sana dituliskan tentang Yesus dan Yudas di Taman Getsemani. Saudara bisa baca peristiwanya itu. Mungkin saudara juga sudah hafal. Yudas menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Judas Kiss. Di Matius 26 ayat 47 sampai 50. Nah sekarang saudara, bagaimana sikap saudara kalau dikhianati orang terdekat? Pernah nggak balas, marah, atau menjauh? Sikap saudara seperti apa? Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, tapi dia tetap menyapa Yudas dengan sebutan teman. Ini wow sekali, saudara. Bayangkan kau tahu sahabatmu bakal menjatuhkanmu, tapi kau tetap tersenyum dan berkata, "Hai bro." Padahal saudara tahu, dia akan menjatuhkanmu. Yesus melakukan itu. Tidak pakai drama, tidak ada makian, hanya kasih yang tetap mengalir dari dalam dirinya. Apa pesan untuk kita hari ini? Kedamaian batin datang dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari kondisi sekitar. Jadi, meskipun kondisi sekitar itu berubah, tetapi ketika engkau memiliki koneksi dengan Tuhan di dalam dirimu, maka damai itu tetap ada, memerintah dalam hidupmu. Kita bisa memilih respon kasih, bahkan ketika ada orang yang mengkhianatimu, memilih untuk bereaksi, merespons dengan kasih. Kita tidak perlu membalas untuk membuktikan bahwa kita orang kuat. Ya, ada tulisan berkata begini. When grace governs your heart, offense loses its power. Saat anugerah menguasai hatimu, sakit hati kehilangan kuasanya. Kekecewaan kehilangan kuasanya ketika anugerah itu menguasai hatimu. Saya rindukan supaya semua saudara yang menyaksikan tayangan ini biarlah menjadi pribadi-pribadi yang hidup under grace. Dan ketika anugerah itu menguasai hatimu, maka sakit hati, kepahitan, dendam itu kehilangan kuasanya. Berbeda dengan kalau orang hidupnya di luar anugerah, dia di luar anugerah, maka sakit hati, dendam, kepahitan, kuasanya itu, kekuatannya itu besar mempengaruhi orang itu. Tidak demikian dengan kita. Karena kita milik Kristus, Kristus itu kasih. Dan kita pengikut Kristus adalah kasih. Forgiveness is not weakness. It's the greatest strength of grace. Jadi pengampunan itu bukan lemah,
Tetapi itu adalah kekuatan besar, kekuatan terbesar dari anugerah. Jadi orang yang hidup di dalam anugerah, yang mengalami anugerah Bapa, dia memiliki pengampunan itu sebagai bukan kelemahannya, tetapi itu adalah kekuatan terbesar dari anugerah tersebut. Jesus didn't react, he responded with love. Yesus tidak bereaksi, dia merespons dengan kasih. Jadi, pilihlah. Kalau saudara dihadapkan kepada pilihan, pilihlah bukan dendam, tetapi kasih. Doakan orang yang menyakitimu, bukan demi mereka, tapi demi hatimu. Percaya bahwa Tuhan adalah pembela saudara. Ayo kita renungkan ini. Apa kau menyimpan luka dari pengkhianatan seseorang? Mungkin orang itu orang yang pernah dekat darimu. Hari ini waktunya lepaskan. Let them go. Dan biarlah pengampunan kau lepaskan untuk orang itu. Pilihlah untuk kasih, bukan dendam. Lepaskan pengampunan. Yuk kita berdoa bersama-sama, saudara. Orang itu mungkin adalah pasanganmu. Orang itu mungkin adalah anakmu, atau menantumu, atau mertuamu, atau yang dulu pernah jadi sahabat. Atau dia majikanmu, atau karyawanmu, atau rekan kerjamu, atau pemimpin rohanimu, atau teman pelayanan di gereja, di ladang Tuhan. Ketika engkau dikhianati, tetap damai sejahtera Kristus Yesus memerintah dalam dirimu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bersama-sama dengan semua yang mengikuti tayangan ini, kami lepaskan sakit hati. Kami pilih mengampuni seperti Engkau mengampuni kami. Kami memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan menolak dendam bercokol dalam diri kami. Kami tolak dalam nama Yesus, gugur tanggal semua dendam kepahitan. Sebaliknya, pengampunan, kasih, dan damai sejahtera turun atas semua anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti tayangan ini. Roh Kudus, apabila ada dari antara mereka yang berkata sulit untuk mengampuni, ya, daging kami lemah, tetapi biarlah oleh Roh Kudus, roh kami kuat untuk kami memilih berjalan dalam tuntunan roh. Kami mau mengikuti suara roh, bukan suara kedagingan. Dan suara roh adalah kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan. Biarlah atas kami semuanya dan atas semua yang sedang mengikuti tayangan Yesus hadir sekarang ini. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua katakan, amin. Amin, amin, amin. Saya percaya Tuhan yang melawat dirimu, Tuhan yang sedang berbicara kepadamu, dan Tuhan memberi kemampuan untuk engkau bisa mengerjakan firman ini. Dalam nama Yesus. Sampai jumpa lagi pada Yesus hadir sekarang esok hari. Bless you.